Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Octavia. Saya berasal dari SMK PGRI 1 Ngawi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merefleksi filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran adalah satu komponen yang sangat penting, di mana di dalam pendidikan itu sendiri adalah menuntun dan mengarahkan anak sesuai dengan kodrat dan alamnya. Kemudian pengajaran itu sendiri adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak sehingga mereka bisa cakap dan bisa mahir dalam kehidupan pribadi mereka maupun kehidupan sosial mereka. Seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwa dalam mendidik anak kita harus memperhatikan kodrat dan alam mereka, karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia alam itu berbeda-beda. Seperti contoh, kalau misalkan kita mendidik anak yang berada di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, karena alam dan cuacanya pun berbeda. Kemudian secara kodrat, anak-anak terlahir dari lingkungan keluarga yang berbeda, kemudian dari lingkungan yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik berfungsi atau berperan bisa menuntun anak-anak untuk mengarahkan mereka agar mereka menjadi lebih baik lagi. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk kemerdekaan sebuah bangsa atau membentuk sebuah kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara sendiri mencetuskan filosofi pendidikan yang telah beliau canangkan pada saat pertama kali membangun lembaga pendidikan yang disebut Taman Siswa. Pada Taman Siswa, sekolah ini merupakan pelopor tonggak kebebasan bangsa Indonesia setelah zaman pendidikan. Pada zaman dahulu, pendidikan di Indonesia tidak selalu diperhatikan, dan hanya golongan tertentu saja yang bisa menikmati pendidikan. Tetapi setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai bergerak dan ingin lebih maju dalam hal pendidikan dan pengajaran. Di dalam prinsip filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu dalam mengajarkan anak memang harus sesuai dengan kodratnya masing-masing, ya. Di sini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kodrat alam yaitu sesuai dengan struktur wilayah atau daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Sedangkan kodrat zaman yaitu ini akan sangat berbeda pengajarannya bagi siswa atau murid pada zaman pertengahan dan akhir abad 21 dengan siswa yang pada saat ini, yaitu siswa abad 21. Dan ini adalah merupakan tantangan yang sangat besar bagi seorang pendidik, karena seorang pendidik itu harus bisa berubah dan juga harus bisa mengikuti zaman anak-anak pada saat ini, dan juga harus mempunyai pikiran terbuka dan wawasan terbuka agar dapat menuntun anak-anak menjadi pribadi atau manusia yang berfaedah kelak dan sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara juga pernah yang kedua, yaitu dia menyampaikan prinsip perubahan. Pada prinsip perubahan di sana terdapat 3 asas trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas,
Jadi pendidikan itu harus kontinu. Kita harus melakukan dengan kritis, dialog secara kritis dengan tentang sejarah. Kemudian kita harus selalu bergerak maju, kemudian tidak statis, artinya pendidikan itu dinamis. Kemudian kita tidak boleh lupa bahwa akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat itu harus tetap dipertahankan, walaupun banyak sekali pengaruh asing yang masuk ke dalam negara kita, tetapi kita sebagai pendidik itu harus mampu menyaring informasi atau budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kemudian asas yang kedua yaitu konvergensi, yaitu pendidik harus memanusiakan manusia. Jadi kita memanusiakan anak. Jadi kita menganggap mereka itu adalah partner kita, kemudian teman kita. Jadi kita memahami tentang kondisi dan keadaan anak didik kita yang akan kita tuntun kelak. Kemudian yang ketiga yaitu konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pelajar maksud saya. Karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan anak yang satu dengan anak yang lain itu harus sama, karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak harus menjadi seperti ini, kemudian anak harus meniru siswa yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang berubah dalam pendidikan? Ya tentunya yang berubah yaitu adalah budi pekerti. Karena di dalam budi pekerti tersebut Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa budi itu sendiri adalah cipta, karsa, dan karya. Cipta itu sendiri adalah pikiran, kemudian rasa itu adalah perasaan atau hati, kemudian karsa yaitu tindakan, ya, tindakan yang kuat. Kemudian pekerti itu sendiri adalah tenaga. Jadi budi pekerti itu sendiri adalah pikiran, kemudian dan perasaan yang kuat untuk dan berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Sejatinya pendidikan itu sendiri adalah pendidikan itu sendiri harus holistik dan dia harus dinamis. Karena apa? Holistik dan seimbang itu sendiri sangat erat hubungannya di dalam hal mendidik anak, ya. Jika pendidikan itu seimbang, maka kesempurnaan budi pekerti yang diharapkan itu akan tercipta dan akan membawa kebijaksanaan. Tetapi kalau misalkan pendidikan itu timpang, maka kebijaksanaan itu sendiri akan lemah dan akan hampa dan langka. Sejatinya segala kehidupan ini berpangku pada kebijaksanaan. Dalam hal mendidik anak, kita juga sebagai pendidik harus mengutip asas dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang asas yang beliau tanamkan pada taman siswa. Kita sebagai peserta didik harus bebas dari segala ikatan. Maksudnya bebas dari segala ikatan itu tidak ada unsur yang lain, tidak ada unsur yang mengekang kita. Kita hanya berfokus kepada siswa dan siswa. Kita berorientasi kepada siswa. Kemudian kita dengan suci hati, dengan ikhlas membimbing siswa. Tidak ada unsur untuk meminta hak atau meminta balasan. Intinya kita jadikan
Intinya kita menghamba kepada siswa. Ini adalah analogi yang sangat esensial yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selamat pagi.